Rasul jelas mengatakan, la tusallu ilal kubur. Kalau sekiranya di hadapan kiblat kita ini ada kuburan, ya, di balik tembok ini misalnya ada kuburan, kita nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya tersebut. Masjid bukanlah untuk menanam, menguburkan mayit. Menguburkan mayit di pemakaman yang jauh daripada area masjid, yang jauh dari area pemukiman masyarakat seperti itu. Jangan hindari, dan masjid banyak ya akhi. Masjid lebih banyak yang tidak ada kuburannya ketimbang ada kuburannya. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Kalau orang tak mau sholat karena di dekat masjid itu ada kubur, berarti selama di Masjid Nabawi dia tak sholat di masjid. Karena di dalam Masjid Nabawi itu ada kubur. Kalau dia berdalih di dalam Masjid Nabawi itu kan kubur Nabi Muhammad, Nabi tak apa-apa. Yang Nabi itu kan Muhammad. Yang di samping Nabi Muhammad ada makam Abu Bakar, ada makam Umar. Lalu apa makna tak boleh sujud ke kubur? La tasjudu. Janganlah kamu sujud ke kubur. Ini kubur, sujud dia ke kubur, menyembah kubur. Hadis ini bercerita tentang apa? Hadis ini menyindir orang Bani Israel yang menyembah makam-makam pendeta mereka. Sekarang yang ada di Vatikan, di Roma, yang mereka sembah itu makam Santo Thomas. Namanya Thomas. Santo artinya orang suci. Orang suci tak berdosa. Namanya Santo Thomas. Dibangunlah makamnya, sujudlah dia ke situ. Saya mau menengok mana orang kampar kiri hilir yang menyembah kubur. Tak ada. Tak ada. Adapun kenapa setiap ada masjid, perhatikanlah di mana-mana masjid, umumnya masjid-masjid kerajaan, pasti ada masjid, ada kubur. Masjid Raya Pasar Bawah, ada kubur. Masjid Sahabudin Kerajaan Siak Seri Indapura, ada kubur. Masjid Kerajaan Melayu Delhi Al-Masud Medan, ada kubur. Kubur dibuat di dekat masjid, bukan orang masjid minta ke kubur. Kubur itu minta doa dari orang masjid. Maka kalau kita dimakamkan dekat masjid, tiap hari berapa kali dapat salam? Orang yang sholat sebelum dia lewat kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Kalau dimakamkan dekat masjid, bukan orang masjid itu minta ke kubur. Tak satu pun orang masjid minta ke kubur. Orang kubur itulah minta doa dari orang yang dari masjid. Oleh sebab itu pemahaman bahwa tak boleh sujud ke kubur itu makna hadisnya dijadikannya kubur orang-orang soleh itu sebagai tempat beribadah. Itulah pesan Nabi sebelum meninggal. La'anallahu al-yahud wan nasara. La'anallahu al-yahud wan nasara. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa ya Rasulullah? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat solat, tempat beribadah. Itulah tak boleh. Dan kita tak ada satu pun. Tunjukkanlah mana. Kalau dia buat samping, ada dinding. Dinding kiri, dinding kanan, dinding depan. Maka tak satu pun kita sujud ke kubur karena meminta ke kubur. Kalau nanti dia tetap berdalil setiap tanah yang ada kubur, maka tak boleh solat di tempat itu. Orang yang mengatakan demikian, dia tak akan solat di masjid manapun. Kenapa? Karena setiap tanah ni kalau diurut-urut pasti ada kuburnya. Okey, di sebelah sini tak ada kubur, sebelah sini tak ada kubur, depan tak ada kubur. Kalau terus ke depan sana, bumi ini kan bulat nih. Kalau terus ke depan apa jamin tak ada kubur? Tetap berjumpa kubur. 1 kilometer ke depan ada kubur depan. Oleh sebab itu makna hadis itu dipahami tak boleh sujud ke kubur karena meminta kepada yang ada di kubur. Dan kronologinya menyindir orang Yahudi dan Nasrani yang menyembah makam-makam Nabi dan orang saleh di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab.